Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Febrianti dari kelas A2 PGSD angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Kooperatif Tipe DGT untuk meningkatkan keterampilan kerjasama pembelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Baik, di sini saya akan memaparkan latar belakang. Latar belakang di sini, kerjasama dalam proses pembelajaran merupakan salah satu bagian yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari kemampuan lain yang harus dikuasai oleh siswa. Keterampilan kerjasama dalam diri siswa harus terus ditingkatkan. Mengingat pentingnya pembelajaran IPA di sekolah dasar, guru dituntut untuk bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan adanya keaktifan dan keterlibatan siswa dapat menimbulkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPAS, sehingga memungkinkan terjadinya keberhasilan dalam proses pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusi alternatif agar keterampilan kerjasama pada pembelajaran IPAS, khususnya materi bagian tubuh tumbuhan, dapat meningkat, yaitu dengan memilih model pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa sehingga siswa dapat memiliki keterampilan kerjasama dengan baik. Dengan demikian, model pembelajaran TGT atau Themes Games Turnamen pada materi bagian tubuh tumbuhan, mata pelajaran IPAS ini diharapkan siswa dapat lebih aktif dan merasa tertarik saat pembelajaran berlangsung, sehingga akhirnya keterampilan kerjasama siswa dapat lebih ditingkatkan. Baik, di sini selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu terdapat peningkatan dalam keterampilan kerjasama pada pembelajaran kooperatif tipe TGT pada pembelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Lalu yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan model kooperatif tipe TGT dalam meningkatkan keterampilan kerjasama pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan yang ketiga, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe DGT untuk meningkatkan keterampilan kerjasama pembelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Baik, di sini ada tujuan masalah. Nah, tujuan masalah yang pertama yaitu peningkatan dalam keterampilan kerjasama pada pembelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Yang kedua, respon siswa dalam peningkatan keterampilan kerjasama menggunakan model kooperatif tipe TGT pada siswa sekolah dasar kelas 4. Dan yang ketiga, hambatan apa yang dihadapi oleh guru kelas 4 sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk meningkatkan keterampilan kerjasama pembelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, di sini ada kajian teori. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan dan melibatkan aktivitas seluruh peserta didik tanpa adanya perbedaan status. Aktivitas belajar peserta didik dengan menggunakan model TGT memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan rileks dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar peserta didik dalam kelompok. Lalu di sini ada kerjasama. Kerjasama ini merupakan bentuk kelompok yang terdiri lebih dari seseorang yang melakukan tugas dengan sejumlah peraturan dan prosedur. IPAS merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Secara harfiah berarti ilmu yang mengkaji kejadian yang berlangsung di alam. Di sini ada metode penelitian, pertama itu ada mixed method. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method research
research design atau rancangan penelitian metode campuran. Merupakan suatu prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan dalam penelitian. Explanatory sequential merupakan model penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif pada tahap pertama, kemudian menganalisis data yang diperoleh secara kuantitatif, sehingga hasil penelitian dengan menggunakan desain ini bersifat menjelaskan suatu gambaran secara umum atau generalisasi. Instrumen. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu tes, pretest, dan post-test, lembar wawancara guru, lembar observasi guru, dan lembar angket siswa. Subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas 4 sekolah dasar dengan jumlah 25 siswa. Siswa tersebut memiliki karakteristik pada umumnya berusia 9 sampai 10 tahun yang dilakukan di salah satu sekolah dasar yang ada di wilayah Kabupaten Subang. Nah, di sini ada hasil penelitian peningkatan keterampilan kerjasama siswa pada pembelajaran IPAS menggunakan model Thames Games Tournament. Nilai tertinggi pretest 80, post-test 100, nilai terendah pretest 13, post-test 47. Jumlah nilainya untuk pretest 884 dan post-test 199,1. Nah, berdasarkan tabel dan grafik di atas, persentase ketuntasan klasikal pada tes pretest yakni sebesar 4% dan 96% tidak tuntas. Adapun pada tes post-test, yakni setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, persentase ketuntasan mencapai 84% dan sebesar 16% tidak tuntas. Di sini peningkatan keterampilan kerja sama siswa pada pembelajaran IPAS menggunakan model Time-Series Turnamen (TGT). Tabel di sini menunjukkan nilai pretest dan post-test dilakukan melalui uji normalitas yang menunjukkan nilai 0,084 untuk pretest dan 0,199 untuk post-test. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal yang berarti data tersebut memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan uji hipotesis. Uji ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata keterampilan kerja sama siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran Thames Game Tournament. Hasil dari uji hipotesis tabel ini menunjukkan nilai pretest dan post-test dilakukan melalui uji normalitas yang menunjukkan nilai 0,08 untuk pretest dan 0,199 untuk post-test. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, yang berarti data tersebut memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan uji hipotesis. Uji ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata keterampilan kerja sama siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran Time Game Tournament atau TGT. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata keterampilan kerja sama siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran TGT. Dengan kata lain, penerapan model TGT secara signifikan mempengaruhi peningkatan keterampilan kerja sama siswa untuk mengukur sejauh mana peningkatan tersebut. Dilakukan uji N-Gen yang memberikan rata-rata sebesar 0,70. Nilai ini termasuk dalam kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan kerja sama siswa setelah pembelajaran dengan model TGT tidak hanya signifikan, tetapi juga substansial. Berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Thames Game Tournament atau TGT efektif dalam meningkatkan keterampilan kerja sama siswa dengan peningkatan yang signifikan dan berada di rata-rata tertinggi. Oke. Di sini ada respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TGT untuk meningkatkan keterampilan kerjasama siswa.
Berdasarkan hasil tabel angka siswa menunjukkan bahwa skor rata-rata siswa adalah 40,52 dalam persentase 78%, yang dimana menunjukkan respon siswa terhadap materi bagian tubuh tumbuhan menggunakan model kooperatif tipe TGT untuk meningkatkan keterampilan kerjasama pembelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar adalah baik. Ketika siswa mengikuti pembelajaran dengan aktif dan responsif, seperti pada saat melakukan kerjasama dalam kelompok setiap pertemuan, siswa berani mengeluarkan pendapat dan bertanya mengenai hal yang kurang dipahami. Lalu di sini ada hambatan guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TGT. Guru menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Teams Games Tournament atau TGT untuk meningkatkan keterampilan kerjasama siswa. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya motivasi belajar di kalangan siswa, keterampilan belajar yang masih rendah, kurangnya kerjasama antar siswa, serta kesulitan dalam memahami materi. Selain itu, keterlambatan dalam penyampaian materi juga menjadi hambatan yang mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Meskipun demikian, guru berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dan pembelajaran tetap berlangsung dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa seluruh proses pembelajaran berjalan efektif, dengan persentase keberhasilan mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan, model TGT tetap mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung peningkatan keterampilan kerjasama siswa. Baik, di sini kesimpulannya yaitu yang pertama, model TGT dapat meningkatkan keterampilan kerja sama siswa kelas 4 SD. Hal tersebut terlihat dari perolehan rata-rata N-gain yang berada pada interpretasi tinggi. Yang kedua, respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan TGT model untuk meningkatkan kerjasama berada pada kategori baik. Hal tersebut terlihat ketika siswa mengikuti pembelajaran dengan aktif dan responsif serta bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Yang ketiga, hambatan melaksanakan dalam guru pembelajaran model TGT diantaranya kurangnya motivasi belajar siswa, keterampilan belajar yang kurang, kurangnya pemahaman materi, dan keterlambatan dalam penyampaian materi. Baik, sekian presentasi penelitian skripsi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.